Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pilar-pilar keyakinan Islam yang begitu luas itu bisa dirangkum dalam sebuah syair yang singkat? Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah mahakarya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebuah syair yang meskipun ringkas, udah jadi semacam benteng akidah selama ratusan tahun. Coba bayangin deh, seorang ulama besar ditanya, sebenarnya apa sih keyakinan Anda? Dan jawabannya bukanlah kitab tebal yang berjilid-jilid, tapi sebuah syair yang indah dan padat yang kemudian dikenal sebagai qasidah lamiyah. Selama berabad-abad, syair inilah yang jadi salah satu rujukan utama buat memahami esensi akidah Islam. Oke, siap ya buat menyelami kedalaman syair ini? Kita akan bedah jadi 6 bagian utama. Mulai dari pondasi kecintaan kepada para sahabat sampai ke peristiwa-peristiwa dahsyat di hari akhir. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Setiap perjalanan besar itu kan biasanya dimulai dari sebuah pertanyaan ya. Nah, syair ini pun dibuka dengan cara yang sama. Menariknya, syair ini memposisikan dirinya bukan sebagai doktrin yang kaku, tapi lebih kayak lentera bagi jiwa-jiwa yang tulus mencari kebenaran. Coba deh perhatikan, indah banget ya pembukaannya. Ini bukan dogma yang dipaksakan, tapi sebuah sambutan hangat bagi para pencari kebenaran. Ini mencerminkan semangat intelektual Islam yang sejati. Keyakinan itu nggak lahir dari paksaan, tapi dari pencarian yang tulus dan jujur akan petunjuk ilahi. Nah, setelah membuka pintu bagi para pencari kebenaran, syair ini ngajak kita kemana dulu nih? Ternyata bukan ke konsep teologi yang jelimet, tapi ke fondasi paling dasar dari iman, kecintaan dan penghormatan kita kepada generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi Muhammad. Di sini nih kita lihat sebuah prinsip emas, keseimbangan. Syair ini dengan tegas menyatukan kecintaan kepada seluruh sahabat dengan rasa cinta khusus kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Jadi, ini bukan pilihan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Sebuah penegasan yang penting banget buat menjaga umat dari sikap ekstrim. Oke, ini klarifikasi yang sangat penting. Mencintai semua sahabat itu hukumnya wajib, tapi Islam juga mengakui adanya tingkatan keutamaan di antara mereka. Nah, syair ini menegaskan konsensus para ulama bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq memegang peringkat tertinggi. Ini pondasi yang udah disepakati sejak generasi-generasi awal. Dari pondasi yang dibangun oleh para sahabat, sekarang kita naik ke jantung akidahnya. Gimana sih cara kita memahami firman Allah, Al-Quran, dan juga sifat-sifatnya yang agung? Nah, bagian ini adalah inti dari teologi Islam. Bait ini kedengarannya sederhana ya, tapi jangan salah, di dalamnya itu terkandung sebuah pernyataan teologis yang dahsyat. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, beliau menegaskan bahwa Al-Quran ini bukanlah ciptaan, melainkan firman abadi dari Sang Pencipta itu sendiri yang diturunkan kepada kita. Nah, disinilah letak kuncinya. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang bukan makhluk. Artinya, kita menerimanya sebagaimana adanya, mengikuti pemahaman generasi pertama, dan menghindari takwil, yaitu penafsiran-penafsiran alegoris yang bisa menyelewengkan makna aslinya. Ini adalah prinsip adab kita kepada Allah. Ketika Al-Quran menyebutkan sifat-sifatnya, misalnya turun ke langit dunia, kita mengimaninya 100%. Tapi akal kita yang terbatas ini dilarang bertanya bagaimana caranya atau malah menyerupakannya dengan makhluk. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan cara yang layak bagi keagungannya. Oke, setelah kita memahami siapa Allah dan apa itu firman-Nya, konsekuensi logis berikutnya adalah keyakinan pada hari pertemuan dengannya. Sekarang, syair ini membawa kita ke alam gaib, menguraikan peristiwa-peristiwa penting di hari kiamat yang harus kita imani. Ada dua gambaran dahsyat di hari akhir yang ditegaskan di sini. Pertama, mizan, timbangan keadilan yang sesungguhnya, di mana nggak ada satupun amal, sekecil apapun, yang akan luput dari perhitungan. Lalu, di tengah panas yang membara, ada Haud, telaga Nabi yang menyejukkan, sebuah harapan dan sumber kelegaan bagi kaum beriman. Sekarang kita sampai di salah satu tahapan yang paling bikin merinding dalam perjalanan akhirat. Syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka yang wajib dilewati oleh setiap manusia. Ini bukan sekedar jembatan fisik, tapi ujian terakhir atas keistiqomahan kita selama di dunia. Terus, apa sih yang menentukan nasib kita di jembatan ini? Syair ini ngasih jawaban yang tegas banget. Bukan cuma amal, tapi fondasi dari segala amal. Tauhid, yaitu keyakinan murni akan keesaan Allah.
Mereka yang memegang teguh tauhid akan selamat, sementara yang lain akan tergelincir. Jadi, tauhid itu tali penyelamat kita. Tapi perjalanan akhirat itu nggak nunggu sampai kiamat tiba loh. Perjalanan itu dimulai begitu ruh terpisah dari jasad. Syair ini menegaskan realitas pertama yang kita hadapi setelah kematian, ujian di dalam kubur. Bait ini membawa kita pada sebuah realitas yang sangat personal dan tak terhindarkan. Di kesendirian alam kubur, amal kitalah yang akan jadi teman kita, dan kita akan dihadapkan pada 3 pertanyaan fundamental oleh malaikat. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jawaban kita saat itu sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dunia ini. Nah, setelah memaparkan pilar-pilar akidah, Ibnu Taimiyah sampai nih di puncak argumennya. Sebuah pernyataan yang mengikat semua poin sebelumnya dan menegaskan otoritas dari keyakinan yang beliau sampaikan. Nah, ini dia klaim utamanya. Ibnu Taimiyah di sini nggak sedang menciptakan ajaran baru. Beliau dengan tegas menyatakan, akidah yang saya jelaskan ini bukanlah pendapat pribadi saya, tapi ini adalah akidah yang sama persis dengan yang dipegang teguh oleh para imam besar, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ini adalah klaim tentang kesinambungan dan warisan. Coba deh, lihat lini masa ini. Para imam ini hidup berabad-abad sebelum Ibnu Taimiyah. Dengan merujuk kepada mereka, beliau membuktikan kalau akidah ini bukanlah inovasi, melainkan jalan utama yang sudah kokoh dan diwariskan dari generasi ke generasi selama lebih dari 1000 tahun. Ini adalah warisan emas yang terjaga. Dan inilah nasihat penutup dari syair agung ini, sebuah pilihan yang sangat jelas. Mengikuti jalan para imam, ini adalah jalan keberhasilan dan petunjuk ilahi, atau yang kita sebut taufik. Sebaliknya, membuat inovasi atau bid'ah dalam urusan pokok akidah berarti kita kehilangan pegangan dan tersesat tanpa sandaran. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan ini. Gimana caranya 16 bait syair bisa menjadi benteng akidah selama 700 tahun lebih? Jawabannya mungkin terletak pada kekuatannya yang abadi, kejelasan, keyakinan, dan yang terpenting, kesetiaan pada warisan iman para pendahulu. Qasidah Lamiyah ini mengingatkan kita bahwa dalam urusan keyakinan, jalan yang telah teruji oleh waktu adalah jalan yang paling aman.